Nah sekarang kalian coba jadi PR atau jadi tugas di GC nanti bahwa kalian cari ini transformasi Z, cari transformasi Z dari nilai-nilai berikut, dari sebagai berikut. Yang nomor satunya adalah cari X2N itu sama dengan misalnya 1, 2, 5, 7, 0, 2 misalnya. Ini di mana ini yang di sini? Jadi cari yang ini, cari transformasi Z dari persamaan dari X2N ini ya, dan cari daerah konvergensinya, dan cari daerah konvergensinya atau nilai Z yang konvergensi. Cari nilai Z yang menyebabkan dia konvergen, X2Z nya nanti konvergen ya. Nah, jadi ini kalian gambarkan dulu ya seperti apa. Kalau saya ini lupa saya gambarkan, kita gambarkan dulu X1N ini seperti apa gitu. X1N itu kan mulai di 0 nilainya 5, kemudian di 1 nilainya 7, di 2 nilainya 0, di 3 nilainya 1, di min 1 nilainya 4, min 1 nilainya 4 gitu, di min 2 nilainya 2. Nah, ini adalah N nya gitu. Ini adalah X1N. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Kalian gambarkan juga ini dulu dengan gambar dalam domain waktunya, baru kalian cari transformasi Z nya dan cari nanti Z yang mengakibatkan X1Z X2Z nanti convergence gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Misalnya kita punya contoh lagi ya, contoh yang lain. Ini PR ya. Contoh lainnya misalnya cari transformasi Z, cari transformasi Z untuk sinyal Xn sama dengan setengah di pangkat N new N. Nah, gitu. Kalau kita ini jawab di sini ya, kalau kita jawab maka kita bisa gambarkan Xn ini begini. Ini N nya. Misalnya kita masukkan nilai N nya sama dengan UN, ini kan nilainya adalah dari ini kan fungsi step, artinya dia akan memiliki nilai dari 0 sampai tidak hingga. Jadi kalau UN itu kita gambarkan seperti ini. Ini adalah 0, 1, 2, 3 terus sampai tidak hingga, dia akan memiliki nilai 1. 1 terus 1 nilai sampai tidak hingga. Sementara di bawah 0 nilainya 0, di min 1 0, di min 2 0 dan seterusnya sampai min tidak hingga. Artinya UN ini hanya memiliki nilai 1 dari 0 sampai tidak hingga gitu ya. 0 sampai tidak hingga. Artinya kalau kita gambarkan Xn ini kan perkalian dari setengah pangkat N ini ke UN yang nilainya 1 dari 0 tak hingga. Maka kita akan memiliki nilai Xn yang dari 0 sampai tidak hingga juga nilainya. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh UN. UN ini kan di sebelah sininya tidak ada gitu. Maka sininya juga nggak ada ini nilainya. Maka kita bisa masukkan nilainya setengah pangkat N. Setengah misalnya setengah di pangkat masukkan dulu nilainya misalnya N0, setengah pangkat 0 itu 1 kan, 1 setengah pangkat kita masukkan lagi nilai N nya 1, setengah pangkat 1 kan setengah. Nah itu setengah pangkat 2 seperempat, setengah pangkat 3 1/2 pangkat 3 1/8. Nah berarti ini 1/16.
Ini 1/32. Terus dia akan memiliki nilai mengecil menuju 0. Inilah gambar daripada xn ya. Maka kalau kita ingin mencari kita lihat bahwa ini pangkatnya tidak hingga, kan menuju tidak hingga. Maka kalau kita mau mencari xz-nya, maka kita akan memiliki xz itu sama dengan xn sigma ya, sigma, ini rumus dasarnya n sama dengan min tak hingga ke tak hingga xn z pangkat min n. Kita tahu bahwa n-nya ini cuma dari 0 sampai tidak hingga. Maka di sini kita batasi n-nya bukan dari min tak hingga tapi dari 0 sampai tidak hingga. Jadi sigma n sama dengan 0 sampai tidak hingga xn z pangkat min n. Ya, kita tinggal masukkan xn-nya adalah setengah n un. Jadi sama dengan sigma n sama dengan 0 tidak hingga xn-nya adalah setengah pangkat n un, setengah pangkat n un dikali z pangkat min n. Nah, un ini sendiri kan nilainya 1 untuk seluruh nilai n dari 0 sampai tidak hingga. Maka kalau 1 tidak perlu kita tuliskan. Artinya kita sederhanakan bentuk ini menjadi lebih mudah dilihat dengan n sama dengan 0 sampai tidak hingga setengah pangkat n z pangkat min n gitu saja. Un-nya kita hilangkan gitu kan. Nah, kita nanti akan menghasilkan nilai seperti ini. Kalau kita masukkan n sama dengan 0, nilainya tadi setengah pangkat 0 berapa? 1 ini kan. Xn-nya 1 berarti 1 z pangkat min 1 ditambah sama dengan 1 nilai setengah ya, z pangkat min 2 z pangkat min ini setengah, kalau n nya sama dengan 0 ini dia 1 z pangkat n nya 0 atau tidak perlu kita tulis juga z pangkat 0 itu kan 1 gitu. Setengah z pangkat min 1 di sini ditambah kalau ini 2 ini seperempat z pangkat min 2 tambah 1/8 z pangkat min 3 dan seterusnya gitu ya kan. Inilah hasil daripada transformasi z-nya, xz-nya ya kan. Kalau kita atau ini kita perbaiki lagi nih bentuknya menjadi ini z pangkat min 0 itu adalah 1 nilainya, makanya 1 ditambah ya kan. Ini setengah z pangkat min 1 ditambah ini seperempat ini kan setengah kuadrat gitu kan, z pangkat min 2 tambah 1/2 pangkat 3 ya kan, 8 ini kan, z pangkat min 3 dan seterusnya gitu. Sehingga kalau misalnya kita bisa mengumpamakan bahwa kalau kita umpamakan setengah pangkat z setengah kali z pangkat min 1 ini sebagai a, maka kita akan bisa jadi asumsikan setengah z pangkat min 1 itu sama dengan a. Maka deret ini menjadi xz sama dengan 1 ditambah setengah pangkat min z setengah z pangkat min 1 itu kan a, maka ini nilainya a ditambah setengah z pangkat min 1 itu nilainya a, ini adalah a pangkat 2. Ini berarti ini a kan, setengah z pangkat min 1 itu kan a, maka ini kan pangkatnya 2, maka ini a kuadrat. Ini adalah tambah a pangkat 3 dan seterusnya. Maka transformasi z ini dia akan memiliki nilai yang konvergens bila nilai a ini adalah terbatas gitu. Nilai a itu harus memiliki a kecil daripada 1 ya kan. Kalau a nya besar daripada 1, misalnya a nya kecil daripada 1, misalnya a nya ini kan setengah ya kan, setengah pangkat setengah dikali setengah lah gitu kan, maka ini akan menghasilkan deret yang terbatas kan, 1 tambah setengah tambah semakin kecil kan, 1/4, 1/8
1/16, 1/32 dan seterusnya mengecil. Artinya dijumlahkan hasilnya adalah deret seperti ini akan menghasilkan dalam rumus matematikanya jika A itu kecil dari 1, maka dia akan terbatas ini. Tapi kalau A-nya besar dari 1, misalnya 1 ditambah misalnya A-nya 2 itu kan. A 2 tambah 2 kuadrat 4 tambah 2 pangkat 3 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 tambah 254 tambah 1512 tambah 1024, kelipatan pangkat 2 terus makin lama makin membesar. Maka karena XZ ini tidak hingga sifatnya, maka ini akan membesar terus sampai tidak hingga, sehingga dia tidak konvergen gitu. Konvergen tadi, ingat bahwa konvergen itu adalah dia memiliki nilai yang terbatas dan punya nilai gitu. Kalau A-nya besar daripada 1, maka ini nilai menjadi tidak terbatas. Tapi kalau A-nya kecil daripada 1, maka ini menjadi nilai yang terbatas, XZ-nya terbatas. Kenapa? Karena mengecil nih, bahwa 1 tambah setengah, misalnya nilai A-nya setengah, 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16, makin lama makin kecil kan, maka dia tidak akan mencapai nilai lebih daripada 2 gitu. Artinya ini memiliki nilai yang terbatas jadinya. Syaratnya adalah A-nya kecil daripada 1. Kalau A-nya besar daripada 1, ini menjadi tidak terbatas. Maka daerah konvergensi ini adalah A-nya kecil daripada 1 itu. Syaratnya, syarat konvergensi adalah A-nya kecil daripada 1, ya. A-nya kecil daripada 1. Maka kalau A-nya kecil daripada 1, dalam rumus matematika ini menjadi XZ-nya itu bisa ditulis bahwa suatu deret di mana A pangkat begini bertambah pangkatnya, 1 tambah A kuadrat tambah A pangkat 3 dan teruskan pangkatnya sampai tidak hingga. Kalau A-nya kecil daripada 1, itu bisa dilambangkan juga dengan persamaan 1/1 kurang A. 1/1 kurang A. Ya, dengan syarat A-nya kecil dari 1. Maka di mana daerah konvergensi Z-nya? Maka kita tahu A dari sini kita bisa tuliskan A-nya adalah setengah Z pangkat min 1 tadi. Ya, setengah Z pangkat min 1 harus kecil dari 1 kan, maka kecil sama dengan 1 gitu kan, maka kita dapatkan Z pangkat min 1 itu harus kecil sama dengan 2 gitu kan, harus kecil sama dengan Z pangkat min 1. Sorry, kita balikkan ini, Z pangkat min 1 nya itu kan harus kecil, 2 nya pindah ke sini 2 gitu kan, maka Z itu sendiri kan Z pangkat min 1 kan tuh sama dengan 1/Z, ya kan? 1/Z harus kecil sama dengan 2 gitu kan. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi sini, nah, Z-nya pindah ke sini, jadi 1 yang pindah ke sini, 2 nya pindah ke sini, Z-nya pindah ke sini, maka 1/2 pindah ke sini 2 kecil sama dengan Z-nya pindah ke sini Z. Artinya Z-nya harus besar sama dengan 2. Kalau Z-nya sini kan bacanya Z besar dari setengah gitu, bukan 2, Z besar dari setengah. Maka kita bisa tulis sebaliknya, Z harus besar sama dengan setengah. Nah, ini adalah daerah konvergensinya. Jadi daerah konvergensi atau kita istilahkan dengan ROC, ya. ROC itu adalah istilahnya daripada range of konvergensi gitu, area of konvergensi ROC itu. Atau kita istilahkan dengan seperti itu ROC-nya harus ini Z-nya besar daripada setengah. Kalau kita gambarkan dalam bidang Z seperti ini imajiner Z, ini adalah real daripada Z, maka Z-nya ini akan konvergensi di Z besar daripada setengah. Jadi kita buat lingkaran setengah. Nah, ini setengah di sini. Ini min setengah, ini setengah juga itu. Pokoknya ini setengah semuanya. Maka daerah konvergensi daripada persamaan XZ ini itu harus besar daripada setengah. Artinya daerah di luar ini. Kalau kecil daripada setengah kan dalam lingkaran, di luar lingkaran itulah yang besar daripada setengah. Inilah daerah konvergensinya yang saya arsir ini. Nah, daerah konvergensinya seperti itu ya. Nah,
Nah, saya rasa mengerti ini. Nah, ini PR kalian cari ya. Carilah transformasi Z untuk sinyal XN sama dengan saya beri misalnya ini adalah 1/5 pangkat N UN. Nah, cari transformasi Z-nya, gambarkan sinyal XN-nya dulu, kemudian cari transformasi Z-nya, cari daerah konvergensinya dan gambarkan. Ya, cari daerah konvergensinya dan gambarkan. Sampai di sini kuliah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.